jazakumullah khairan kepada para muslimin. Kami berdoakan semoga harta yang telah diinfakkan dilipat gandakan pahalanya dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyuruh kita untuk memaksimalkan bulan ini dengan aktivitas ibadah yang baik. Jemaah yang dirahmati Allah, informasi yang terbaru mengenai pelaksanaan ibadah salat sunat tarawih. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mendapatkan tamu istimewa, saudara seiman kita dari tanah yang diberkahi Allah, yaitu Palestina. Dan insya Allah yang bertindak sebagai penceramah dan imam tarawih pada malam ini adalah Syekh Mu'adziyat Abdul Qadir Mustafa dari tanah Palestina. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, besar harapan kita mampu memberikan infak terbaik, dan pada malam ini seluruh infak akan diberikan kepada saudara kita di Palestina. Jemaah yang dirahmati Allah, salat tarawih akan dilakukan 11 rakaat. Pada para jemaah yang membawa anak atau cucu akan mendapatkan diskon secara. Demikian pengetahuan ini kami sampaikan, semoga Allah mampukan kita dan memberikan adab terbaik kita dalam pelaksanaan ibadah malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, kami dari Lembaga Amin Zakat Nasional Amanat Takaful sekaligus Lembaga Kemanusiaan, yang alhamdulillah pada Ramadan tahun ini kami bersama dengan teman-teman lembaga kemanusiaan yang lainnya membawa sekitar 14 orang syahid dari Palestina. Alhamdulillah beliau sampai ke Indonesia melalui proses 7 hari, keluar dari Gaza masuk ke Mesir, ditahan 3 hari sama Mesir. Ya, terus kemudian dari Mesir ke Suta, sampai ke Suta ditahan juga. Ya, sampai Bandara Soekarno-Hatta ditahan. Dari jam 2 siang mereka sampai jam 12 malam baru dikeluarkan oleh imigrasi. Alhamdulillah dengan semangat para syekh kita dari Gaza Palestina, tentunya mereka sangat bersyukur bisa bersilaturahim dengan jamaah kaum muslimin di Indonesia. Kami sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedatangan beliau insya Allah dalam rangka silaturahim dan sekaligus menginformasikan tentang kondisi terkini saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Dan beliau pun membawa sebuah misi yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu tentang program-program kemanusiaan. Yang pertama, beliau selaku pengajar juga di salah satu kementerian wakaf di Gaza Palestina, dan beliau salah satu lulusan dari Universitas Gaza. Saat ini beliau sedang membangun sebuah rumah tahfiz yang di situ melahirkan para kader-kader tahfiz anak-anak santri Gaza. Terus kemudian yang kedua, ya, di Gaza pada saat Yahudi Rabbul Israel, beliau mengorbankan Gaza dan ada beberapa titik saluran air yang rusak, sehingga beliau saat ini membawa program wakaf sumur. Jadi pembuatan sumur yang insya Allah itu kedalaman sekitar 200 meter, ya, yang nanti sumur tersebut akan dialirkan kepada masyarakat Gaza. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pada malam hari ini, para jamaah sekalian yang ingin memberikan infak terbaiknya kepada beliau, nanti kami persilakan setelah kita melaksanakan salat witir. Dan jazakumullah kepada Ustaz Abdul Salam selaku Ketua Yayasan dan Ustaz Akmal selaku Ketua DKM yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa program kami. Demikian beberapa yang kami dapat sampaikan. Dan insya Allah sebelum nanti beliau menyampaikan program, ada sedikit cuplikan film tentang kondisi yang terjadi saat ini di Gaza Palestina. Demikian informasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, kalau tidak salah Masjid Al-Amin tiap malam sekarang ada pembagian souvenir. Pada hari ini juga, ya, saya juga membawa sal
yang mewakili Palestina yang ini nanti akan diberikan. Yang pertama diberikan itu pada MC kita, MC yang tadi. Ya, siapa? Anak Tasawuf. Sangat luar biasa berani beliau maju ya untuk menyampaikan. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Ila as-samawati wa ila al-ardh wa ila ma bainahuma. Wa min al-mashriqi rabbana min shay'in ba'd. Usalli wa usallimu 'ala al-mab'uth rahmatan lil 'alamin. Imam al-mujahidin wa qa'id al-ghurr al-muhajjalin sayyidina Muhammad alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Thumma ma ba'd. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pujian-pujian yang layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau adalah sempurna, dan beliau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. بداية اسمحوا لي أن أهنئكم جميعا بحلول هذا الشهر وهذا الضيف الكريم علينا وعلى قلوبنا. شهر رمضان، شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي تعظم فيه الأجور وتكثر فيه البركات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن كما بلغنا بداية رمضان أن يبلغنا نهايته. اللهم اغفر لنا غير الخزايا ولا مفتونين، اللهم آمين. Jadi beliau izinkan kami kepada beliau untuk menyampaikan rasa penyambutan beliau atas kehadiran tamu agung yang di bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini di dalamnya penuh keberkahan, dilimpahkan semua pahala-pahala, diampuni dosa-dosa, dan juga ditutup pintu neraka, dibuka selebar-lebarnya pintu taubat dan surga. كما واسمحوا لي في هذا المقام ومن أرضكم الطيبة أن أنقل لحضراتكم كل باسمه ولقبه وموقعه ومكانته تحايا أهل فلسطين المكنونة بكل الحب والتقدير والاحترام لحضراتكم الشعب الأندونيسي الذي ضحى بكل ما يملك مقابل قضية فلسطين. فكم من مشروع أقيم هناك عندنا في الغسة بفضل جهودكم ونفقاتكم ودعمكم، والحمد لله رب العالمين. فمن هنا باسمي وباسم كل فلسطيني حر على وجه فلسطين الحبيبة الطاهرة الطيبة نطير لكم بالتحية القلبية الممزوجة بكل حب وتقدير وامتنان. Dan di sini Syekh beliau mewakili rakyat Palestina, mewakili saudara-saudara beliau di Palestina, yakni kaum muslimin ada di Gaza dan sekitarnya, menyampaikan rasa terima kasihnya, menyampaikan rasa bersyukurnya atas keluarga ataupun saudara seiman yang ada di Indonesia ini, khususnya jamaah masjid yang semoga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak di Gaza atau di Suriah, di sana banyak sekali bangunan-bangunan, tempat-tempat yang sudah dibangun berkat kemurahan hati dari para dermawan orang Indonesia. Dan beliau dengan itu sangat bersyukur, dan di sini beliau mewakili rakyat-rakyat Palestina mengucapkan rasa syukur dan bangga atas rakyat Indonesia. فأهلا وسهلا بكم نقول، فأهلا بكل الحاضرين نقول، فالود في أكنافهم مأمول. أيها الإخوة الأحباب، أرحب بكم جميعا أجمل الترحاب، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة يوم يلقونه. فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya, jadi beliau melanjutkan dengan menyapa kita semua dengan sapaan, ya, dengan tahniah Islamnya, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واسمحوا لي في هذا المقام وكوني بينكم من فلسطين
أن نذكر على مسامعكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونذكركم به حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله. أما عن الرجلان الذين تحابا في الله فإنني ومن هذا المقام أخبركم وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أخاه فليخبره أو فليخبره. ومن هنا أخبركم أنني والله أحبكم في الله جميعا. Di sini beliau ingin mengingatkan para jemaah, mengingatkan sebuah hadis yang mulia dari baginda Rasulullah SAW, yaitu tentang hadis tabaatun yubinullah yang melakila ilahimu. Jadi ada 7 kelompok manusia dari orang beriman yang mana nanti Allah akan naungi pada hari itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika matahari dekatkan sangat panasnya, kita butuh naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kelompok itu? Di antaranya adalah imam yang adil, imam yang adil. Kemudian orang yang anak muda yang sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat hatinya dengan masjid. Kemudian orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dan orang yang berinfak itu di antaranya. Dan beliau mengatakan di antaranya juga orang yang saling mencintai dan membenci karena Allah. Dan beliau ini insya Allah membenci dan mencintai karena Allah. Dan beliau mencintai warga Indonesia, khususnya jamaah masjid yang hadir di sini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai kalian semua dari lubuk hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وكذلك رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. وكذلك رجل تصدق بماله حتى لا تعمل شماله ما أنفقت يمينه من شدة الإخلاص أيها الإخوة الأحباب. نحن في هذه الأيام لأحوج ما يكون إلى صدقة نقدمها بين يدي الله سبحانه وتعالى، تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى عنده يوم القيامة. المال مال الله دوما. هذا المال قد استأمننا الله سبحانه وتعالى، وسيسألنا في يوم من الأيام من أين كسبناه وفيما أنفقناه، ليجعل كل واحد منا له صدقة في ظهر الغيب في السر وفي العلن، ينفق آناء الليل وأطراف النهار حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. Beliau melanjutkan orang yang akan dinaungi, kelompok yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, orang yang bertemu, orang yang berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Artinya benci, suka itu hanya karena Allah, bukan karena politik, bukan karena unsur jahiliyah lainnya, bukan karena dunia. Kemudian yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anak muda. Ketika dia ajak maksiat oleh perempuan, dia menolaknya. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga orang yang berinfak, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas infaknya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan pada bulan suci yang mulia ini, bulan suci Ramadan, kita sangat butuh dengan fadilah-fadilah abad ini. Di antaranya adalah bagaimana kita ini mengupayakan untuk infak terbaiknya, di antaranya untuk membantu kaum muslimin yang ada di Gaza, negara penderitaan yang sangat berat saat ini.
harta yang kita infakkan itulah yang akan menjadi kekal nantinya. Jadi setiap harta yang kita miliki ini nanti akan Allah tanya, dari mana Anda mendapatkan harta? Dari mana Anda keluarkan harta itu? Dari mana dan kemana? Ini penting sekali. Jadi orang beriman itu bukan sekedar makan, minum, dapat harta dari mana saya, enggak seperti itu. Orang beriman ya harus sangat kita harus teliti apa yang kita makan. Harta bagaimana kita mendapatkannya? Syubhatkah, halalkah, kemudian menginfakkan untuk apa? Apakah untuk perkara yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentunya nanti harta yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang halal dan diinfakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. ختاما أيها الإخوة الأحباب حتى لا نطيل عليكم، مثلنا كفلسطينيين وأندونيسيين كمثل الجسد الواحد، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو هناك في فلسطين تداعى له سائر الأعضاء في أندونيسيا وغيرها بالسهر والحمى. من أجل ذلك أيها الإخوة الأحباب، نكيل لكم في فلسطين كل حب وتقدير واحترام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيكم من فضله وأن يجزيكم الخير الجزيل والخير الوفير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر وفي هذه البقعة المباركة أن يجمعنا أولا في المسجد الأقصى نصلي ركعتين فيه هناك في بواباته بإذن الله سبحانه وتعالى فاتحين محررين، وما ذلك على الله بعزيز. ومن ثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا هناك في جنة عرضها السماوات والأراضين على سرر متقابلين نشرب من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وبارك الله فيكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terakhir beliau tutup, sebelumnya beliau berpesan akan pentingnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dengan Allah Subhanahu wa taala jadi merupakan usul dalam sunnah wal jamaah. Jadi beliau menyinggung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ukhuwah ini. Orang beriman dengan antara mereka ini dalam kasih sayang itu ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka pasti akan bersakit tubuh yang lainnya. Begitulah perumpamaan bagi orang beriman. Jika di sana ada yang lapar, kita pun akan harus perhatian. Di sana ada yang sakit, kita harus menyembuhnya. Di sana ada yang dibantai seperti di Palestina atau di negara-negara Islam lainnya. Nah, kita pun harus punya antusias, harus punya simpati. Simpati kita inilah menandakan kita termasuk orang yang beriman, yang jujur iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan bumi Palestin dari penjajah laknatullah Yahudi dan para antek-anteknya. Allah Subhanahu wa taala semoga mengumpulkan kita semua di syurga nanti, amin ya rabbal alamin. Dan kita bareng-bareng akan minum haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana setelah minum nanti insyaallah tidak akan pernah merasa lam abada, tidak akan pernah merasa kehausan selama-lamanya. Jadi terakhir tadi itu yang paling penting yang kita bersama adalah masalah ukhuwah, masalah persaudaraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau mewakili rakyat Palestina, beliau mewakili para dai, beliau mewakili atas nama orang-orang yang terbunuh tanpa salah. Beliau mewakili darah Palestina. Beliau mewakili anak-anak yatim di sana. Beliau mewakili para ulama di sana. Beliau mewakili para mujahidin di sana. Ya, menyampaikan rasa terima kasihnya dan bangga kepada rakyat Indonesia, khususnya di
masjid yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Dan di sini setelah kita mendengar beberapa hadis Nabi, penjelasan dari beliau tadi yang luar biasa, Masya Allah. Dan sebenarnya kita pun telah mendengar banyak sekali fadail akbar yang ucapan ataupun yang di khutbah-khutbah, di pengajian dan seterusnya. Maka di sini kita akan berupaya mengamalkan itu semua insyaallah. Nah, mungkin kita sudah banyak berinfak, mungkin kita sudah banyak beramal, tapi mari di bulan suci ini kita perbanyak lagi, karena pahala yang kita amalan soleh yang dilakukan insyaallah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh sebelum beliau menerang ini kepada jamaah yang lainnya, beliau ingin mengasihkan hadiah kepada anak kita tadi, Al-Akh Syamil namanya. Syamil. Tafadhol, silakan. Ya, Bapak tinggal hadiah. Juga sekitar beberapa menit ke depan. Jadi setelah kita mendengarkan kausi atau bicara singkat dari saudara kita dari Palestina, jadi kami atas nama Yayasan Amanah Takaful, di antara program kami adalah mendatangkan para syekh dari Palestina. Kemudian juga membantu orang-orang fakir yang di sana menyalurkan data nanti ke sana. Dan karena yang sudah dibangun adalah pengeboran air, kemudian pendampingan anak yatim, dan kemudian rumah tapis yang ada di sana. Nanti bagi bapak dan ibu atau teman-teman dan adik-adik yang berkenan ingin berpartisipasi, ingin berkontribusi, maka silakan harapannya untuk mungkin maju atau ini maju langsung ke depan. Jadi setelah datang ke depan bisa langsung komunikasi saja sama Syekh, insyaallah. Jadi siapa yang ingin berinfak, kami persilahkan. Apa-apa. So, mungkin nanti di sana saya baru aku teriak infak di di orang-orang, nggak bakal jadi masalah. Nggak jadi masalah. Intufuha wa tutuha al-fuqara wa khairul lakum. Jika misalnya malu di sini ingin berinfak secara langsung, bisa nanti secara tersembunyi-sembunyi. Dan ini khairul lakum, lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika nanti bapak-bapak ingin datang langsung ke sini ataupun di sana angkat tangannya, saya siap misalnya. Ya, berapa jumlahnya tergantung kemampuannya. Nah, kami akan terima. Ya, dengan bapak siapa? Tafadhol, Pak. Silakan ke sini. Dengan bapak siapa? Beliau ingin infak 500.000 untuk yang bersih, untuk para
Atas nama almarhum orang tuanya dengan bapak siapa? Baik. Ibu Haja Zulfijah wa Sayyid Al-Barbari ini di Uliha untuk berbagi. Insyaallah. Semoga jauh saya. Di jalan. Ya, semuanya mereka mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Syukur Pak. Semoga kebaikan Bapak. Siapa lagi mungkin dari ibu-ibu atau bapak lainnya? Maka silakan. Silakan ini sekitar 3 menit lagi lah kita akan dulu. Ya, di bulan yang minggu berkali ini akan diberikan pahala dan ya silakan. Ya, dengan nama siapa? Dengan nama siapa? Bapak Sarbi, Masya Allah. Berapa yang diinginkan? 200.000. 200.000. Alhamdulillah. Apa dulu? Ya, Insya Allah. Kita tinggal saya. Silakan yang mau berusaha. Barakallahu. Silakan siapa lagi? Dengan nama siapa? Bapak Anton. Mau berapa? Oh, insya Allah. Bila mau kita berjalan, cepat dong. Kami yang ada. Syukur Pak. Alhamdulillah. Bapak Dede dipaksa juga. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah sudah lebih dari 1 jam ya. Jadi bagi bapak-bapak nanti yang berkenan yang lainnya ingin yang terakhir kali. Karena sini maksudnya akan dibatasi infaknya, maksudnya waktu itu. Nanti setelah terawih bisa datangi panitia nanti ya. Dengan nama siapa? Bapak Henry, berapa?